Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman yang ini saya bangga gitu ya, mengapresiasi, terima kasih atas kehadirannya karena ini semua ceria gitu loh. Saya tidak tahu gara-gara apa, karena ada pupu papa di sini atau apa gitu ya. Semua ceria di tengah negara kita sebenarnya sedang tidak baik-baik amat gitu. Jadi ini luar biasa Bapak sekalian. Ini pertanda kita ada optimisme. Karena penyelenggaranya adalah asa. Asa itu optimisme gitu ya. Dan kita ini sama dengan Bapak itu mengawal untuk pelaksanaan nanti di DPR. Jadi Bapak sekalian, diskusi kita ini sangat penting, urgent gitu ya. Karena yang kita diskusikan adalah berkaitan dengan soal aspirasi selama ini bergulir, berkaitan dengan soal pelanggaran konstitusi yang kira-kira kalau orang melanggar konstitusi akan diapakan. Itu diskusinya gitu ya. Yang orang kemudian menyebut bahwa akan ada misalnya isu pemaksulan dan macam-macam. Seperti apa nanti diskusinya akan dibahas di sini. Dan hasil diskusi ini insya Allah saya mewakili Bapak Ibu semua gitu ya. Kita sama-sama kita akan menyusun rekomendasi bersama di tempat ini, membawa tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi kita membawa pada institusi yang resmi, yaitu adalah DPR RI. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir sebagai pemantik diskusi. Ada Pak Roy Suryo, tepuk tangan dulu. Ya. Ada Pak Said Didu. Ya. Dan yang terpenting ada Mbak Bivitri. Gitu ya. Ini ahli hukum kita gitu ya. Sementara perjalanan ada Peri gitu ya. Dan yang lebih luar biasa adalah anggota DPR kita dari fraksi PDI, Bang Deddy Sitorus gitu ya. Ini, sorry Pak gitu. Dan yang akan memandu diskusi ini bukan saya, karena ini adalah agenda diskusi luar biasa. Yang mengawal adalah orang yang punya jejak sejarah dalam perjuangan reformasi, Bang Lukas Luarso. Beliau adalah mantan ketua AJI pertama. Jadi kalau teman-teman media yang ini semua ini, kita akan tahu jejak beliau. Saya kira itu teman-teman sekalian. Selamat kita berdiskusi. Kita tadi sudah mengawali doa dan insya Allah kita penuh berkah. Niat kita adalah perbaikan negara kita. Karena kita semua adalah merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bung Abraham Samad dan Bung Samsudin mempercayakan saya. Saya sebenarnya bukan seorang moderator. Saya seorang penulis, kolumnis. Saya rasa langsung saja kita undang ya para pembicara. Bung Suryo, Roy Suryo, Mbak Bivitri, Bung Deddy Sitorus, Bung Ferry lagi on the way, Bung Said Didu, last but not least Mas Eros Jarot, budayawan kita. Saya perlu sampaikan Mas Eros Jarot memakai masker karena sedang sedikit tidak enak badan. Mungkin salah satunya berat memikirkan fufu fafa. Jadi sedikit demam. Ya, kita punya 6 panel yang sudah sangat kompeten dan juga terkenal ya. Saya kira 2 tahun terakhir ini bangsa Indonesia mengalami apa yang disebut nausea fufu fafa. Nausea fufu fafa. Nausea adalah rasa tidak nyaman, rasa mual, pengen muntah, pening karena adanya fufu fafa. Beberapa hari terakhir ini beredar viral di media sosial. Dia lagi menjadi rakyat biasa, pergi ke Semarang, sok naik pesawat komersial dengan backpacker dan seolah-olah tidak ada yang mengawal, tapi dari video buatan itu kelihatan sekali bahwa itu sebuah acting yang sangat buruk, acting yang sangat tidak natural dan hanya ingin menunjukkan gaya-gaya bapaknya sok merakyat. Tapi dilihat dari baju pilihannya juga nggak pas ya, bajunya flanel ala koboi, jadi seolah-olah dia sedang ada di wilayah musim dingin, padahal Jakarta dan Semarang itu panas dan main-main. Jadi menyangkut fufu itu ada selalu hal yang tidak pas, tidak cocok dan tidak nalar. Jadi kalau kita semua nausea, dan Mas Eros ini contohnya,
sakit karena seminggu terakhir ini mikirin bagaimana cara memaksulkan orang ini. Nah, forum ini seperti tadi diingatkan oleh Ketua Penyelenggara Samsudin, bukan hanya untuk diskusi. Forum ini adalah untuk penegasan. Rekomendasi forum ini adalah bagaimana paling lama sebulan setelah diskusi kita ini akan ada satu rumusan untuk melakukan gugatan hukum. Satu, kepada Fufu Fafa agar bisa dimaksulkan, kemudian kepada yang baru reso bapaknya diadili. Jadi kalau judulnya sebenarnya ini adalah ini, dapatkah Gibran dimaksulkan dan Jokowi diadili? Jawabannya adalah tegas, dapat dan harus. Ya. Jadi begitu Pak Abraham Samad dan Pak Samsudin, kewajiban Bapak mengundang kita semua sebulan setelah ini harus dimaksulkan, paling tidak prosesnya. Ya demikian. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari pembicara yang mungkin popularitasnya 0,1% lebih kecil dari Fafa, yaitu alter egonya, kembarannya, yang konon masih misteri apakah Fufu Fafa ini dianggap juga jangan-jangan permainan Bung Roy Suryo. Tapi Bung Roy Suryo punya bukti 99,999% Fufu Fafa adalah Gibran. Silakan Bung Roy Suryo. Baik, terima kasih Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi Pak Lukas tidak salah, ya, karena memang benar kalau dikatakan ada yang selalu bilang, cewek itu bilang Roy Suryo itu ya Fufu Fafa gitu ya. Saking senangnya saya sampai pakai kaos Fufu Fafa. Tapi kaosnya judulnya Fufu Fafa adalah aib nasional. Wah. Jadi ini perlu saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada yang komentar, pakai kaosnya kok kebalik. Lah, memang sengaja dibalik. Harusnya pakainya ini yang di depan. Cuman kalau gini kan nanti nggak kelihatan ya toh. Nah, sengaja. Baik, teman-teman semua, saya mohon izin untuk sama menyampaikan persepsinya. Saya punya sedikit presentasi. Nanti presentasi ini ada di panitia, yang mau ngopi silahkan ya, dan mau disebarluahkan silahkan. Presentasi ini bukan punya copyright tapi copy left ya, kopinya di left kan, jadi kopinya itu nomor handphone saya, dan kalau ada apa-apa nanti silahkan bisa WA ke sana. Next, lanjut. Nah, saya ingin bicara sedikit, teman-teman, kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali mengedarkan? Penduduk dunia yang 8 miliar, orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphonenya lebih banyak, 353. Jadi cepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita, Badan Intelijen Netizen. Nah, itulah sebenarnya yang menemukan Fufu Fafa. Ya, saya atau kita itu merangkai saja. Tapi untuk menyampaikan persepsi, lanjut, next. Jadi yang saya lakukan ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita itu juga nggak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang 1-2 menjahitnya menjadi sebuah information. Tapi belum bunyi. Kitalah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya tadi kata Pak Lukas, dan itu tugas dari Pak Abraham Samad, tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom atau sebuah kebijakan atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan ini, Pak Samad. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, supaya sama. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata kasak kusuk. Mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andre Darwis, ada Ronald Stefanus, dan ada Budi
Darmawan. Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tuker-tukeran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya, nah berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara profesional dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyelidik soal Kaskus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Mangga Besar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Wong luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang mau bikin cuitan di Twitter aja cepet bisa dapat sumbernya, apalagi cuman Kaskus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok. Kaskus adalah forum diskusi. Tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu Kaskus kenapa populer? Karena ya hanya itu yang untuk diskusi. Dan ada dua diskusi yang sangat populer, namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide. Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah BB17, buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di Kaskus itu ada dua, tren diskusi politik dan tren yang sifatnya syur. Maka nanti akan kita lihat. Sangat populer sebagai FGB dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si Fufafa itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah Kaskus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Fufafa. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu loh. Atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival. Festival makanan babi. Tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sebenarnya udah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus Edik. Kalau Kaskus yang masih awal dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun, namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Nah, saya akan menunjukkan, kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan, kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear? Dan ini banyak sekali. Ya, saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang ditulis Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas sampai nuncak dia ngibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya, kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater, Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, tinggal satu, gagalnya pres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya, lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng, ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufafa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Natswa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo. Terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung itu. Waduh, kasar banget orang ini. Lanjut, next.
Nanti tugas ini Mbak Bivitri, Kang Dedi, terus Pak Eros ini untuk ini orang dengan kayak gini tuh kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-bukti. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wok, goblok gitu. Itu bukan WK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wok gitu ya. Gagal, ya. Jalan lunak, KNTL itu artinya apa ya? Lunak ya, nggak ngerti aku. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, gila kan? Apa yang dia tulis? Segera beli pembalut biar nggak bocor dulu, karena beliau kan sering bilang bocor Pak Prabowo. Tapi kalau belum belat jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat capres. Ya coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anak ini. Nah selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya, yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga, congrats Gibbs. Putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mempersembahkan mantan Putri Solo. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita udah dapat dua identitas, RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahannya Pak Jokowi, pemerintahan tapi dia jawab lu tuh yang ya. Asu beberapa itu ya. Nah, ini jadi niat dia tuh juga sudah kelihatan. Tanggal tua penake ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi, kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Endi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya, ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, gitu. Dalam kurung Dini. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar banget. Kata-kata paling banyak kata itu. Nyindir Wowo cerai sama istri, pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya, Badan Intelijen Netizen tadi, ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal, ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya, gitu. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya, gitu. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Wowo udah lama cerai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Istri cerai, anak terus mau lebaran sama siapa gitu ya. Prabowo sebut 99 ini pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan, ya toh. Mas Anies pastikan nikah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi, Wowo suruh ikut nikah massal. Ah ini, ya, apalagi itu artinya, ya. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia, ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu, dia itu diserang juga oleh Fufafa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri, ya toh, waktu itu, ya. Lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Nah ini juga menarik, ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut
menyembunyikan anak pertamanya yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufu Fafa ini jawab, sini lonjing gitu berarti. Gua nggak ngumpet. Ayo. Fufu Fafa ini jawab, ada yang sebut anak Jokowi, Fufu Fafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Makin ini Fadlizon diserang juga, real count Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh. Babi, ya. Nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh, macan Asia mengeong. Meong gitu. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf, Novela Gerindra diteror lewat Facebook. Dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, banyak. Ini kasar banget, mati lu, pengen mati juga banyak. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini nyerang partai PKS, bodoh bangga, Mimi. Nah ini susu lagi ya. Nah saya hampir masuk ke analisis. Ini lagi KUNTUL lain loh ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website-website yang kayak RedTube? Lanjut. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada Kaskus, namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah itu. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin itu. Oh iya, Fufafa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno tuh banyak banget tuh. Banyak banget tuh di sebelah. RedTube, Chaturbase, Wamster, Videos, Pangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak iso login Raka Gunarli. Cilipari dan Raka Gunarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gunarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Enggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, oh ini ahlinya PIK ada di sini nih, Pak saya Didu ini. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal
11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufu Fafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufu Fafa. Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufu Fafa, dia pakai akun Cilipari. Kemripik Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini. Organ vital wanita. Nulisnya di Cilipari loh, bukan di Fufu Fafa loh. Tapi gaya penulisannya gaya Fufu Fafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi menulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka beram yang rukun dong, gitu. Karena waktu itu Kaisang nyerang Cilipari, ya. Say no to Markobar. Jadi yang amini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Saya sampai ambil kesimpulan, ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet, ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain, dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui, dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufu Fafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 82750282333 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka, ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu, ya. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menulis, aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Fufu Fafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi, ini yang nomor-nomor tadi, Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omon-omon saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah, nggak hanya 99,9. Pak Lukas saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini data-data dia, ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Ini yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang store GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran, kalau nomor telepon itu. Jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia, sama persis, lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Dia lupa tahun 2020 ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri nomor handphonenya adalah 089750 sekian-sekian belakangnya 33.
Jadi semua bukti jelas. Lanjut penutup. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak. CEO Kaskus sudah mengatakan mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete, ya. Lanjut, next. Nah ini yang dilakukan sekarang. Jadi di sini ada Mas Refli, ada Mbak Bivitri, ada nanti ada Mas Ferry, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad. Yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh, anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah nge-save yang asli, jadi tetap ketahuan. Next. Terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini. Jadi sudah dibicarakan menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini nih. Ya. Next. Ini dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi secara nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba dia bilang sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia tuh udah terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dajjal, betul. Cyclops atau Illuminati. Pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak akhirnya dihapus. Terakhir, terima kasih. Ya, menarik sekali ya. Ada 3 catatan saya rasa, Bung Roy. Pertama, materi Anda itu harus Anda gandakan dan kirim ke Pak Prabowo. Ya, agar tahu detail-detailnya. Itu wajib, kalau enggak atau penyelenggara lah yang dan mungkin teman-teman emang yakin bahwa mereka belum tahu. Oh, udah tahu ya. Tapi supaya tidak lupa diberitahu terus-menerus ya.